Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya, saya Fiona Angelia dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kita ucap syukur terlebih dahulu yuk teman-teman kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk bernafas kembali sampai saat ini dan dapat beraktivitas kembali. Tentunya atas izinnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia mengikuti sesi percakapan bersama saya di hari ini yang membahas mengenai pentingnya pendidikan bilingual terutama dalam berbahasa Inggris dan Mandarin. Ingat, Inggris dan Mandarin. Itu adalah tema tentang pembahasan kita di hari ini. Teman-teman, izinkan saya bertanya terlebih dahulu nih. Apakah teman-teman pernah belajar bahasa Inggris dan Mandarin di sekolahnya? Nah, di sini teman-teman ada yang masih sebagai pelajar atau sudah bekerja? Nah, saya tanya lagi nih. Teman-teman pernah mengikuti kursus bahasa asing nggak? Apapun itu deh, misalnya Inggris, Mandarin, ataupun mungkin bahasa Jerman. Oke, menurut teman-teman, bahasa Inggris dan Mandarin itu susah tidak? Teman-teman pernah kepikiran tidak bahwa di masa depan yang akan datang ini, kedua bahasa tersebut akan menguasai dunia? Maka dari itu, pada hari ini saya akan membagi dan memberikan inspirasi kepada teman-teman terkait berbahasa Inggris dan Mandarin untuk mendapatkan masa depan yang cerah, terutama di era globalisasi ini. Nah, teman-teman, sebelumnya nih, teman-teman pernah dengar kata globalisasi nggak? Apa sih itu globalisasi? Nah, globalisasi adalah perkembangan suatu proses terbentuknya hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok dalam masyarakat dari seluruh dunia. Adanya globalisasi ini membuat kita hidup di era di mana komunikasi dan interaksi antar negara dan bangsa semakin kental dan kuat. Hal tersebutlah yang menjadikan bahasa sebagai kunci utama dalam komunikasi secara global, baik dalam dunia pendidikan, karir, ataupun bisnis. Zaman sekarang, terutama di era globalisasi ini, terdapat banyaknya perusahaan asing yang datang ke Indonesia untuk membuka lapangan kerja. Teman-teman pasti pernah dengar lah, tidak mungkin tidak, iya kan? Perusahaan asing tersebut sebagai perusahaan multinasional yang tentunya membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian bilingual, yang dalam arti keahlian berbahasa asing juga gitu. Nah, berbahasa ini terutama di bahasa Inggris dan Mandarin, English and Zhongwen. Mungkin di beberapa generasi sebelumnya, bahasa Inggris menjadi bahasa asing yang wajib dipelajari. Hanya bahasa Inggris doang. Namun, pada sekarang, di generasi sekarang ini, terutama setelah zamannya COVID atau 2008 ke atas lah, banyaknya perusahaan asing yang dari negara Tiongkok, China, Tiongkok membuka lapangan kerja di Indonesia. Salah satunya, contoh nih saya kasih, perusahaan Qingsan atau IMIP, perusahaan dari negara Tiongkok yang membangun di Morowali, Sulawesi Utara sana, dan memberikan banyaknya lowongan kepada warga Indonesia. Saya sendiri merupakan seorang bilingual yang bekerja di bawah naungan perusahaan warga negara Tiongkok. Saya pernah bekerja di perusahaan Qingsan tersebut loh. Tidak percaya kan? Tapi emang begitu nyatanya. Dan saya memiliki banyak teman
yang juga bekerja di perusahaan tersebut. Selain memberikan lapangan pekerjaan ya kepada warga negara Indonesia, mereka juga memberikan pendapatan atau gaji yang tinggi, yang benar-benar tinggi kepada pekerja yang memiliki keahlian bilingual, terutama dalam berbahasa Mandarin. Selain di Morowali, tidak usah jauh-jauh, ada di Jakarta Utara atau Tangerang, Banten. Namanya Pantai Indah Kapuk atau PIK. Ini lagi viral juga nih teman-teman, yang dimana kata orang-orang Pantai Indah Kapuk atau PIK merupakan kota di dalam kota. Nah, di Pantai Indah Kapuk di sini memiliki banyaknya perusahaan, terutama perusahaan asing yang memberikan lapangan pekerjaan kepada warga negara Indonesia. Jika kita melihat di aplikasi pencari informasi pekerjaan seperti LinkedIn atau Jobstreet atau Glints, banyaknya lowongan kerja yang memiliki persyaratan bilingual tersebut, seperti Mandarin speaker atau English speaker. Mungkin kayak Finance, Accounting, Tax Mandarin speaker, atau HR, GA Mandarin speaker, atau Assistant Manager Mandarin speaker, English speaker, dan sebagainya. Nah, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin kini telah menjadi bahasa yang paling berpengaruh dalam ekonomi dan budaya. Sehingga teman-teman, baik yang masih sebagai pelajar maupun yang sudah berkarir, bahasa Indonesia tentunya tetap menjadi bahasa nomor 1 di hati atau di hidup kita. Namun, alangkah baiknya jika kita belajar lebih banyak lagi bahasa asing, terutama Inggris dan Mandarin. Di era globalisasi dan digital ini, sudah banyak lembaga yang menyediakan jasa kursus atau memberikan layanan belajar bahasa asing. Nah, ngomong-ngomong kursus, saya sendiri juga hasil didikan dari lembaga kursus bahasa Inggris dan Mandarin. Sedikit cerita pengalaman pribadi saya nih teman-teman. Dulunya saya itu bisa dibilang kurang tertarik dalam mempelajari bahasa asing, apalagi yang namanya Mandarin. Menurut saya itu super sangat ribet. Bayangin saja huruf Mandarin itu berbeda dari Indonesia atau Inggris, yang dimana A, B, C, D, E, F, G menjadi huruf dasar. Menurut saya itu benar-benar sangat memusingkan kepala. Namun orang tua saya memaksa saya untuk mengikuti lembaga kursus tersebut dengan alasan masa depan akan sangat berguna. Ya udah, maka dari itu dengan berat hati saya mempelajari dan menjalankan paksaan tersebut. Dan sungguh tidak menyangka bahwa hasil paksaan tersebut yang membawa saya ke karir yang sangat baik di dini hari. Benar, sungguh saya merasakan dampak dari berbahasa Mandarin dan Inggris untuk tunjangan hidup. Teman-teman yang masih status pelajar ataupun yang sudah bekerja, jangan merasa saya sudah tidak mempunyai waktu lagi atau tidak punya luang untuk belajar. Tidak apa-apa teman-teman. Jika teman-teman yang merasa demikian, yang merasa tidak punya banyak waktu atau luang untuk belajar menguasai bahasa asing, sekarang sudah banyak platform digital yang mengajari bahasa-bahasa asing tersebut. Apa contohnya? Nah, contohnya yang bisa saya berikan itu merupakan platform digital yang paling mudah dijangkau dulu. Duolingo. Duolingo yang mempunyai logo burung hantu itu. Aplikasi tersebut memiliki 2 akses, yaitu berbayar dan gratis. Teman-teman tinggal mendownload aplikasi tersebut di gadget dan sudah dapat mendapat akses untuk mempelajari berbahasa asing tersebut. Sangat gampang bukan teman-teman? Dia tidak hanya menyediakan bahasa Inggris, Mandarin, tapi juga berbagai bahasa mendunia seperti Spanyol, Jerman, Arab, dan sebagainya. Apabila teman-teman memilih untuk belajar secara offline
atau tatap muka, maka teman-teman juga bisa memilih lembaga kursus offline seperti Wall Street English. Lembaga Wall Street English ini memiliki metode belajar secara offline maupun online. Jadi teman-teman tinggal memilih aja. Kalau misalnya teman-teman ingin belajar secara offline merasa lebih gampang masuk otak, ya udah belajar secara offline, tatap muka secara langsung. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mengisi waktu luang teman-teman, misalnya sehabis kerja atau sehabis bersekolah, teman-teman bisa mengikuti kursus online-nya. Oke teman-teman, dari tadi saya sudah panjang lebar nih membahas tentang pentingnya pendidikan bilingual atau berbahasa Inggris dan Mandarin. Teman-teman, kita di sini merupakan generasi emas. Tanamkanlah kepercayaan diri yang tinggi untuk bersaing di panggung global dan jadilah seseorang yang lebih baik di masa depan. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk memulai selagi itu memiliki dampak yang positif kepada hidup kita. Jangan malu untuk memulai teman-teman, tapi malulah apabila teman-teman tidak belajar apa-apa selama hidup. Dengan menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris dan Mandarin, bukan hanya sekedar memberikan kemudahan komunikasi terhadap antar bangsa dan negara, tetapi juga membuka pintu besar menuju dunia yang jauh lebih luas dan jauh lebih penuh peluang. Untuk itu, teman-teman yang hadir di sini, ajaklah teman-teman kalian, keluarga, ataupun kenalan kalian untuk bersama-sama mengembangkan kemampuan bilingual ini, agar kita tidak hanya menjadi penonton, namun juga menjadi pemain aktif dalam interaksi atau komunitas dunia internasional. Teman-teman, sekian dari saya hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan penyampaian saya hingga akhir. Saya mohon maaf apabila sepanjang penyampaian saya terdapat kesalahan kata atau kalimat yang digunakan. Semoga kita selalu diberikan jiwa yang semangat dan berapi-api untuk terus belajar dan berkembang. Sampai jumpa kembali.